Halo Kak Tere. Hai Bang Tian. Ih, Kak Tere ini kok kotor sih? Ya, kan bukan sampahku Bang. Ih Kak Tere, walaupun bukan sampah kita harus juga mengambilnya, membersihkannya. Karena kalau kita biarkan sampah itu di situ, pasti bakalan jadi kotor kan? Pasti bakalan banyak virus, banyak penyakit nanti Kak Tere. Yaudah, ayo kita buang deh Bang. Ya buang dulu Kak sampahnya ya Kak. Iya, Kak Tere, gimana kabarnya hari ini Kak? Sehat Bang. Pasti masih sehat ya, belum. Semoga kita nggak terkena COVID. Ya, adik-adik di rumah gimana kabarnya? Pasti sehat juga. Kak, ngomong-ngomong tentang menjaga lingkungan itu, nah pas banget ini. Tema kita hari ini kan apa Kak? Mengasihi alam ciptaan Tuhan. Nah, selain kita harus menjaga kebersihan, apalagi nih Kak? Mengasihi alam ciptaan Tuhan. Memelihara binatang-binatang Kak. Iya, bisa jadi sih memelihara binatang-binatang yang ada di bumi, tapi ada syaratnya Kak. Apa Bang? Kita harus memelihara dia dengan baik, contohnya memberi makan, memandikannya, nggak boleh hanya karena kita pelihara, jadi ya udah kita biarkan aja di situ, nggak kita pedulikan. Betul, kita harus peduli sama peliharaan kita. Iya Kak, kita bakalan mulai. Kita saat teduh sejenak. Ya, adik-adik di rumah. Adik-adik udah siap kan? Udah mandi? Beleknya udah nggak ada lagi kan? Iya. Harus dong. Terus juga harus sudah sarapan dong pastinya. Biar lebih semangat ya Kak. Bener Bang. Jangan lagi nanti makan-makan pada saat ibadah. Oke, kita saat teduh sejenak. Amin. Ya, kita mau nyapa adik-adik ya Kak? Bener. Shalom. Iya, dijawab nggak ya? Sama sekali lagi ya Kak? Oke Bang. Shalom. Kuat banget, nyampe ke sini suaranya Kak. Iya, kita sapa lagi yang versi kedua. Gimana tahu kan Kak? Gimana? Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kurang semangat, sekali lagi. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Saya kuat. Apa lagi? Apa lagi adik-adik? Masih ingat gak minggu lalu? Iya, puji Tuhan, saya sehat, saya kuat. Yes, yes. Yes. Ayo kita coba yang versi kedua ya Kak. Oke. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Puji Tuhan, saya sehat, saya kuat. Yes, yes, yes. Iya, kita harus benar-benar sehat ya Kak. Nggak boleh pura-pura sehat. Iya. Adik-adik lagi Kak Tere. Tadi temanya kita harus mengasihi alam ciptaan Tuhan. Abang mau nanya dong Kak, sebelum kita memulai ini. Kakak ada pelihara hewan nggak? Oh ada dong Bang. Apa itu? Anjing. Iya Kak Tere pelihara anjing, Bang Tian juga. Adik-adik di rumah ada nggak yang pelihara? Entah ikan ada? Kucing. Apalagi yang mau dipelihara bisa dipelihara di rumah? Burung. Bunga. Apalagi? Ayo, ular ada yang pelihara ular di rumah? Buaya. Oke, semoga ada ya. Nah, selain itu apa lagi? Apa lagi ya Kak? Yang kita bisa pelihara di rumah hewan-hewan? Burung Apa ya? Bang. Tadi udah Abang bilang burung. Apa lagi Kak? Ayam, iya. Nah, sekolah minggu kayaknya paling suka nih pelihara ayam. Oke. Bunga bisa iya. Babi juga ada ya, ternak itu hewan ternak ya Kak? Oke, benar. Oke. Sebelumnya kita bakalan mau nyanyi dulu. Ada satu lagu tentang hewan peliharaan tadi, tapi ini jarang ada yang pelihara. Tahu nggak Kak? Ular Bang. Emang ada lagu ular? Burung. Burung apa yang sering dinyanyikan adik-adik sekolah minggu? Burung pipit. Benar, kita bernyanyi burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi
bener banget kan? Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Terlebih kita, wih, bener banget itu. Bunga ya bakung di ladang aja diberi keindahan, makanya bisa kita lihat, wih cantik banget bunga-bunga itu ya kan kak? Bener Bang. Apalagi kita diberikan Tuhan keindahan. Siapa adik-adik? Jangan ya kita dengar siapa adik-adik? Kuat teriaknya, siapa penciptanya? Penciptanya Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Iya, penciptanya Tuhan kita, bukan tukang bunga, bukan tukang bunga yang menciptakan bunganya, bukan penjual burung yang membuat burungnya kan? Iya. Nah, kakak, abang mau nanya loh, kakak tahu nggak? Enggak. Kenapa nggak tahu? Enggak tahu. Ada sosok bapak yang punya banyak sekali anak-anak. Banyak bingit adik-adik. Tebak siapa? Ada lagunya itu. Bapak, kakak. Bapak kakak anaknya ada? 5. 5, masih Banyak. 5 ya. Iya. Ada lagi nih, siapa? Ayo tebak. Siapa ya? Siapa ya? Bapaknya mama kakak. Berapa rupanya kak? 7 anaknya Bang. Cuman tambah 2. 5 tambah 2 berapa? 7. Oke. Yaitu Bapak Abraham. Oh. Ada lagunya kan? Iya. Ayo kita bernyanyi. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Bangkit berdiri ya dia ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya, engkau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya, engkau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu. Iya, duduk ya adik-adik. Karena kita mau berdoa, oke, tarik napas dulu, jangan ngos-ngosan pas duduknya ya. Ya, oke, udah bagus napasnya. Oke, kita mau berdoa Dipimpin. yang akan dipimpin oleh Kak Dita. Ya, kita bernyanyi lipat tangannya. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Amin. Iya, Kak Tere. Bang. Kakak biasanya kalau ingin memuji Tuhan itu, ingin bernyanyi memuji Tuhan itu biasanya kayak mana? Kakak lebih suka yang sendu, yang hening, atau yang kita
sambil pakai gerakan? Yang pakai gerakan dong, Bang. Nah, ada lagunya ini yang kayaknya adik-adik pasti tahu. Tahu nggak lagunya apa, Kak? Enggak, Bang. Lula Lula. Nah, tapi kalau kita cuma berdua kayaknya kurang seru. Gimana kita undang satu guru sekolah minggu lagi kita? Siapa ya? Kak Sabet. Iya, kita panggil Kak Sabet. Iya, kita bernyanyi Lula 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 Lula. Pakai gerakan ya kan, Kak? Iya, Bang. Tanganku Lula 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 ya Lula Lula tanganku ke depan tanganku ke belakang tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Pinggulku ke depan, pinggulku ke belakang, pinggulku kemana? Dan digoyang-goyang sambil puji Tuhan bersama-sama. Iya, terima kasih kakak. Bye bye. Jangan dulu kita bye bye-nya kak Sabet karena ada apa? Ada games. Iya. Kali ini kalau kita cuma bertiga main gamesnya nggak seru. Oke, Kak. Abang mau ngundang para song leader kita. Ada Deborah dan Kak Tabita. Ayo. Deborah, Tabita. Iya. Iya, mereka lagi OTW ya. Iya, kita tetap jaga jarak ya, walaupun kita di sini berkumpul tetap jaga jarak. Tetap jaga jarak ya. Tahu nggak gamesnya gimana? Ke sini, agak ke sana Kak Sabet. Ya, oke, biar nampak di kamera, oke? Jadi gamesnya, kalau Bang Tian bilang gajah, tahu nggak jawabannya apa? Besar. Semut kecil. Gerakannya berarti lawan katanya, oke? Ayo kita coba ya. Gajah. Besar sekali. Adik-adik di rumah gimana? Gajahnya besar atau besar? Gimana besarnya? Oke, kita coba ya. Sama-sama di rumah ya. Semut. Kecil sekali. Yang mana yang betul? Gini atau gini? Oke. Lagi kita tes yuk. Gajah. Besar sekali. Semut. Kecil sekali. Jerapah. Pendek. Iya. Ada yang salah kan? Iya, kalau jerapah dia jawabannya tinggi, tapi gerakannya pendek. Oke, kita coba. Semut. Besar. Ayo, bingung kan? Ayo coba. Semut. Kecil sekali. Kak Tabita salah. Nah, jadi kalau dibilang semut, ukurannya sebenarnya kecil, tapi kita bikin gerakannya besar. Ayo, kita coba ya. Gajah. Besar sekali. Semut. Kecil sekali. Jerapah. Tinggi sekali. Apa hewan yang pendek? Ayo adik-adik, hewan yang pendek ya, bukan kecil. Ayo, apa ayo? Ayo, diteriakan apa hewan yang pendek? Bebek. Apa? Iya, bebek. Tinggi. Pendek. Pendek sekali. Iya adik-adik. Jadi, tahu nggak ini fungsi gamesnya apa? Tahu nggak Kak? Melatih konsentrasi. Iya, melatih konsentrasi. Kita coba cepat ya. Oke, konsentrasi ya kakak-kakak yang di depan. Konsentrasi. Bebek. Iya, nggak konsentrasi kakak-kakaknya. Sekali lagi. Jerapah. Tinggi sekali. Gajah. Besar sekali. Semut. Kecil sekali. Bebek. Tinggi. Jerapah. Tinggi sekali. Iya, udah konsentrasi kakak-kakaknya. Ayo tepuk tangan ya.
Terima kasih Kak. Dadah. Ya kita ditinggal lagi Kak. Nggak apa-apa ya. Nah, tadi kita kan udah main game Kak, melatih konsentrasi dengan nama-nama hewan. Ada ini lagu. Binatang. Lagu tentang binatang. Tahu nggak dia apa? Banyak bang lagu-lagu binatang. Kita tanya yuk kakak-kakak yang di sana. Tahu nggak Kak? Iya apa aja? Ada apa aja? Kelinci. Iya, ada ular. Ada monyet. Monyet, apa lagi yang di hutan? Burung. Ikan. Ikan di hutan nggak? Ada bang. Kalau Mungkin hutannya ada rawa-rawanya ya? Iya benar. Nah ada lagunya loh. Apa itu lagunya? Binatang yang ada di hutan. Kita bernyanyi binatang yang ada di hutan. Mari kita berjalan di lingkaran, melihat binatang yang ada di hutan. Binatang apakah itu? Binatang Apakah itu? Nah, dia melompat. Apakah? apa ya? Dia sering makan wortel. Kelinci. Kelinci namanya. Demikian jalannya, demikian jalannya, demikian jalannya. Mari kita berjalan di lingkaran, melihat binatang yang ada di hutan. Binatang apakah itu? Binatang apakah itu? dia hidup di air. Hidup di air. Kuda laut bang. Bukan, dia memiliki insang. Ikan namanya. Demikian jalannya, demikian jalannya, demikian jalannya. Mari kita berjalan di lingkaran, Melihat binatang yang ada di hutan. Binatang apakah itu? Binatang apakah itu? Dia punya paruh. paruh. Lagi dong Kak. Dia bisa terbang. Burung namanya. Demikian terbangnya, demikian jalannya, demikian jalannya. Mari kita berjalan di lingkaran, Melihat binatang yang ada di hutan. Binatang apakah itu? Binatang apakah itu? Dia suka manjat. suka manjat. Tunggu ya Kak. Abang abang nggak bisa manjat sih. Ayo, siapa yang suka manjat di sini? Apa lagi Kak? Dia suka makan pisang. Lah, abang suka makan pisang, tapi nggak bisa manjat sih. Ada lagi nggak Kak? Berbulu bang. Aduh, lagi dong Kak, lagi dong, satu lagi. Suaranya Monyet namanya. Demikian jalannya, demikian jalannya, demikian jalannya. Iya, kita harus bisa nebak ya Kak, apa aja hewan yang ada di hutan. Nah, setelah kita tadi menebak-nebak hewan Kak, kita mau seperti biasa ya. Walaupun kita ibadahnya di rumah, kita harus tetap bersyukur buat adik-adik ataupun papa mama yang berulang tahun dalam seminggu ini. Mulai dari tanggal berapa Kak? tanggal 27. Hingga tanggal? 2. Iya, kita akan menyanyi panjang umurnya. Buat adik-adik ataupun papa mama yang berulang tahun, boleh bangkit berdiri. Panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Sekali lagi. Panjang umurnya, sehat
Ada nggak yang mau disampaikan kepada yang berulang tahun? Buat yang berulang tahun di minggu ini, selamat ulang tahun, sehat-sehat, terus nggak sakit-sakit, apalagi dari virus corona ini. Terus dia panjang umur, rezekinya diberkati Tuhan, segala studinya diberkati Tuhan. Bener banget. Nah Kak, kita bakalan dengarkan firman Tuhan. Tapi Kakak tahu nggak hewan apa yang paling rapi? Paling rapi. Bukan berpakaiannya rapi ya Kak, karena hewan gak ada yang berpakaian. Nah, dia itu bukan disiplin ya Kak, dia itu selalu rapi, kemana-mana rapi, berame-rame. Ayo apa? Belalang Bang. Hah? Belalang di rumah Bang kayaknya satu-satu lah Kak. Ayo. Iya sih Bang. Ayo apa? Semut. Bener banget, semut itu selalu jalannya rapi banget dan Rajin lagi Bang. Rajin-rajin lagi. Mereka itu selalu bekerja sama. Nah gitu juga kita, walaupun kita kecil, kita harus apa? Rajin. Bener Seperti banget. rajin ke gereja kan Bang? Tapi rajin berbohong nggak boleh ya Kak? Nggak boleh dong. Ada nih lagu ini tentang semut. Semut badannya kecil. Kita bernyanyi semut badannya kecil. Badannya kecil, tapi rajin sekali. Anak Tuhan, walaupun kecil, tapi rajin ke gereja. Belalang tak punya raja, tapi berbaris rapi. Anak Tuhan dalam gereja, dengarkan firman dan duduk rapi. Semut badannya kecil, tapi rajin sekali. Anak Tuhan, walaupun kecil, tapi rajin ke gereja. Belalang tak punya raja, tapi berbaris rapi. Anak Tuhan dalam gereja, dengarkan firman dan duduk rapi. Iya, bener banget. Dalam gereja, walaupun dalam gereja atau di rumah, sekarang kan di rumah, harus tetap duduk rapi. Nggak boleh gini ya. Nggak boleh gini, oke? Oke, kita akan dengarkan firman Tuhan. Disiapkan Alkitabnya, catatan atau pulpen. Untuk ada yang mau dicatat, ingat ya, ayat hafalan dihafal. Oke, kita akan dengarkan firman Tuhan. Yuk. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarmu? Tentu sehat dan tetap sukacita sekalipun kita masih beribadah dari rumah. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan dengan bernyanyi, dengan main games. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau sudah memberikan kekuatan kepada kami. Hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah kami boleh konsentrasi. Dan kami nantinya boleh melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang mau kita dengarkan tertulis dalam kitab Ulangan pasal 20. Ayo lihat Alkitabnya semua. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, Ulangan pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Apa yang mau disampaikan firman Tuhan
kepada kita semuanya. Nanti boleh dilihat di sana, kata firman Tuhan, tidak boleh merusak atau menebang pohon-pohon. Yang boleh adalah memakan buahnya. Ini disampaikan firman Tuhan ini kepada bangsa Israel dan kepada kita sekalian. Nah, adik-adik sekolah minggu, berarti tema kita hari ini mengasihi alam ciptaan Allah. Adik-adik, hidup kita tergantung pada alam lingkungan kita. Contohnya mana? Kita membutuhkan buah-buahan dan kita membutuhkan sayur-sayuran. Nah, apa yang terkandung dalam buah-buahan, sayur-sayuran? Yaitu vitamin A dan vitamin C. Coba bayangkan kalau alam itu tidak ada sayuran ditumbuhkan, tidak ada buah-buahan, tentu semua manusia itu tidak mendapatkan vitamin dalam kehidupannya. Maka kita dikatakan kurang vitamin. Itu ada di alam lingkungan kita. Apalagi yang ada di alam lingkungan kita, adik-adik? Ada juga sungai. Sungai itu sangat berguna bagi kehidupan kita untuk mengalirkan air. Ada juga hewan-hewan. Tadi kakak sekolah minggu, abang sekolah minggu sudah buat nyanyian tebak hewan apa sesuai dengan jalannya masing-masing. Ada hewan di udara, ada hewan di darat, ada hewan di dalam air. Itu semua juga kita butuhkan di dalam alam kita ini. Kemudian ada lagi pohon yang besar, pohon yang rindang. Kenapa kita membutuhkan pohon ini? Ini tadi firman Tuhan melarang jangan ditebang, jangan dirusak. Karena daunnya sangat rindang, lebat, boleh itu menahan panas terik matahari. Kita kalau ada panas siap olahraga, kita duduk berteduh di bawah pohon yang sangat rindang tadi. Waduh, alangkah ademnya, alangkah sejuknya, alangkah segarnya. Dan pohon yang rindang ini juga bermanfaat, siapa tahu adik-adik? Menahan air supaya tidak mengakibatkan banjir. Itulah kegunaan pohon ini. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, semua itu kita harus butuhkan untuk menjaga keseimbangan hidup kita. Sekarang Inang bertanya, adakah zaman sekarang orang merusak alam lingkungannya? Adakah zaman sekarang orang tidak melestarikan alam lingkungan sekitarnya? Oh, tentu banyak. Banyak sekali. Contohnya, siapa tahu adik-adik sekolah minggu? Adanya penebangan hutan secara sembarangan. Kalau sudah ditebang hutan atau pohon itu secara sembarangan, mengakibatkan apa? Mengakibatkan banjir, mengakibatkan tanah longsor. Ini semuanya dikatakan apa? Bencana alam. Padahal tadi tema kita tadi apa adik-adik sekolah minggu? Mengasihi alam ciptaan Tuhan. Ternyata ini mereka tebang secara sembarangan, ya terjadilah bencana alam. Jadi adik-adik sekolah minggu, orang yang berbuat demikian
tidak ingat itu akan kebaikan Tuhan. Apalagi yang lain. Manusia itu tidak bertanggung jawab, tidak menjaga kelestarian alam lingkungannya, yaitu mereka mencemari sungai. Caranya gimana? Banyak pabrik-pabrik membuang limbah ke sungai itu, sehingga airnya kotor, airnya berbau. Tadinya jernih, bisa dipakai mencuci pakaian, bisa dipakai untuk mandi, sekarang sudah dirusak. Ini orang yang tidak bersyukur kepada Tuhan. Kemudian ada lagi manusia itu tidak menghargai alam ciptaan Tuhan itu, yaitu memijak tanaman yang sedang tumbuh. Wah, kalau kaki kita dipijak, kita menjerit enggak? Menjerit. Jadi kalau ada tumbuhan atau bunga yang sedang tumbuh, kita pijak dia, kita nggak bisa dengar. Seharusnya tanaman itu juga berteriak, aduh sakit, aku jangan dipijak. Itulah contoh-contohnya orang yang tidak melestarikan alam lingkungannya. Sekarang adik-adik sekolah minggu, kepada kita ditanya Tuhan, maukah kita melestarikan, maukah kita itu menjaga alam lingkungan kita? Tentu jawaban kita mau. Kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik sekali kepada kita. Dibuat alam ciptaannya supaya kita bisa tinggal di sana seperti Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden. Sekarang Inang bertanya, kalau adik-adik sekolah minggu mau bersyukur, mau berterima kasih atas ciptaan Tuhan kepada hidup kita, caranya bagaimana? Tadi Inang sudah sebutkan, caranya kita mau menjaga, kita mau pelihara lingkungan di sekeliling kita dengan menjaga kebersihan. Kebersihan itu sangat kita butuhkan. Kalau bersih pekarangan, bersih parit kita, bersih sekeliling rumah kita, kita pasti enak, pasti betah tinggal di rumah kita dan kita hidup sehat. Kemudian caranya yang kedua, bagaimana? Membuang sampah pada tempatnya. Tidak buang sampah secara sembarangan. Sampah pun adik-adik ada dua. Ada sampah organik, ada sampah anorganik. Nah, yang tidak bisa dipertahankan yaitu yang anorganik. Ini tidak bisa hancur. Seperti apa? Plastik, kayu, kaca. Jadi kalau ada nanti sampah seperti ini dikumpulkan pada satu tempat, jangan dibuang secara sembarangan. Tapi sampah yang organik itu seperti apa? Sisa makanan, daun-daun kering, ini bisa membusuk kembali dan bisa dijadikan menjadi pupuk untuk tanaman yang lainnya. Kita bersyukur atas lingkungan kita. Caranya yang lain adalah menyiram bunga kita. Tentu semua kita di rumah pasti punya bunga yang langsung ditanam di halaman atau langsung ditanam di dalam pot. Adik-adik sekolah minggu harus peduli terhadap tanaman kita. Caranya adalah menyiram bunga itu setiap hari. Kalau boleh diberi pupuk supaya tanaman kita itu tumbuh dengan subur.
Nah, adik-adik sekolah minggu, kita juga merawat hewan yang ada di sekeliling kita. Kita tidak boleh menendang hewan itu. Kita tidak boleh mengganggunya. Karena itu juga sangat kita butuhkan. Nah, inilah cerita firman Tuhan tentang mengasihi alam ciptaan Tuhan. Jadi mulai sekarang mari kita gemar bertanam tanaman. Bisa ambil dulu pot bunga atau polybag, isi dulu tanah di situ, baru buat bunga. Nanti perhatikan, lambat laun dia akan tumbuh. Setelah itu jangan biarkan, langsung kita siram sehingga dia bertumbuh dengan baik. Adik-adik sekolah minggu, bolehkah dilaksanakan? Bolehkah dipraktekkan? Supaya alam sekitar kita, lingkungan kita itu asri, kurangilah mempergunakan plastik. Seperti sedotan itu, mari kita kurangi. Kalau boleh, minuman itu boleh di dalam botol minuman kita yang bukan dari plastik, seperti Tupperware ya. Supaya kita itu jauh dari tumpukan plastik. Nah, adik-adik, kalau boleh nanti kita punya tekad, kita punya moto, dan boleh kita tulis di satu kertas, baru kita hias di sana. Banyak kata-kata untuk tekad kita, untuk moto kita tentang alam ciptaan Tuhan ini. Bisa seperti ini kata-katanya adik-adik. Cintailah alam ciptaan Tuhan, kurangi sampah plastik. Nah, boleh ditulis besar-besar, kemudian diwarnai. Terus ada lagi tulisan seperti ini, tangisan alam, tangisan kita. Terus ada lagi perkataan, bumiku, rumahku. Jadi kita punya tekad, punya moto, ya, sehingga kita menciptai alam ciptaan Tuhan. Nah, boleh juga seperti ini, membuat pembatas Alkitab. Kita boleh gambar berbentuk seperti ini, dan kita tulis di dalam gambar ini, tulisannya boleh, hidup tambah indah jika alamnya bersih. Kemudian ada lagi kata yang berikut, Allah menciptakan alam untuk aku rawat. Baru yang berikut, aku mau jadi anak Tuhan yang merawat alam. Setelah seperti ini adik-adik, ambil nanti guntingnya, digunting, ini boleh menjadi pembatas Alkitab. Ketika kita buka tulisan ini, kita diingatkan, oh, kita tidak boleh merusak alam. Karena alam itu adalah ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Nah, ayat hafalan kita tertulis dalam, buka Alkitabnya, tertulis dalam kitab Kejadian 2 ayat 15. Ayo, ayat hafalan kita baca sama-sama ya. Inang dari sini, adik-adik semua dari rumah baca Alkitabnya masing-masing. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Itulah ayat hafalannya. Minggu depan ditanya, apa ayat hafalan kita? Yaitu Kejadian 2 ayat 15. Siapa manusia yang ditempatkan di taman itu? Adam dan Hawa. Boleh ya adik-adik? Tema kita tadi apa adik-adik semua? Mengasihi alam ciptaan Tuhan.
sampai demikian cerita firman Tuhan. Semoga bisa kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengar cerita firman Tuhan. Biarlah kami boleh mengasihi alam ciptaan-Mu. Kami boleh bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu dengan cara merawat tanaman yang ada di sekitar kami, tidak merusak pohon-pohonan, dan merawat hewan yang ada di sekitar kami, supaya kami boleh hidup dengan tenang. Bapa di dalam surga, berkatilah kami senantiasa mendengarkan dan melaksanakan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita kan udah selesai mendengarkan firman Tuhan yang temanya mengasihi alam ciptaan Tuhan. Jadi kita nggak boleh jahat sama alam ciptaan Tuhan ya Nang ya. Harus mengasihi ya Nang ya, menjaga dan merawat alam ciptaan Tuhan. Nah, kakak mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi lagi tentang Allah yang berkuasa, yang besar, yang kuat. Allahku kuat dan perkasa. Persembahan kita, diangkat persembahannya, dipastikan dulu persembahannya rapi, enggak berlipat-lipat, enggak lecek, enggak kotor. Pastikan persembahannya layak untuk diberikan untuk Tuhan. Kita sebutkan ayat firman Tuhan kita ya Nang ya. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita bernyanyi ya sambil mengumpulkan persembahan kita. Abang. Sejuta persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur dan taat, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur dan taat, persembahanku adalah sejuta. Iya, kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita yang dibawakan oleh Inang Manalu. Dilipat tangannya, ditutup matanya. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah itu boleh kami lakukan dalam hidup kami, mengasihi alam ciptaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami ini Tuhan, untuk kami pergunakan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.